Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Atsila Putri Nabila. Hari ini kita kembali lagi dalam acara Podnight, Podcast Al-Azhar 9. Topik kita hari ini adalah membahas seputar TikTok. Mau tahu keseruannya? Yuk simak dulu video berikut ini. Nah, gimana video yang tadi? Pasti udah pada kenal nih sama narasumber kita yang satu ini. Daripada pada penasaran, yuk langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Halo semua, perkenalkan nama aku Galina Mata Kamil. Nah, sebelumnya ada yang pernah kenal aku nggak? Udah pasti pada kenal dong. Nah, Galin, boleh dong ceritain gimana sih awal mulanya kamu bisa bikin konten di TikTok? Awalnya sih aku download TikTok tuh buat cuma scrolling doang kan. Ternyata aku lihat trending video TikTok ini seru-seru banget. Apalagi banyak konten kreator yang sukses lewat platform TikTok. Nah, jadi aku mulai bikin video. Awalnya aku kayak ya udahlah post aja. Nggak tahu, terserah deh mau rame mau enggak, yang penting post aja. Nah, suatu ketika aku ingat banget itu habis pas skip, aku minta tolong mintain temen aku buat videoin, dan pas aku post ternyata boom, rame banget. Itu semua orang kaget, teman-teman kelas aku kaget, bahkan yang videoin aku temen aku juga kaget bisa FYP. Berarti tuh awal mulanya bikin konten TikTok itu tuh awalnya iseng ya, nggak ada niat tertentu. Iya. Nah, kalau boleh tahu berapa tuh views sama like-nya? Aku viewsnya tuh tembus 8,8 juta. Terus like-nya sekarang OTW 1 juta nih guys, bantu like dong. Keren banget ya guys. Nah, kalau boleh tahu kan udah like udah banyak, views udah banyak. Pasti rajin bikin konten juga kan? Iya dong. Followersnya berapa sih di TikTok? Followers aku di TikTok tuh sekarang 19.000. Wah, keren banget ya guys. Udah 19.000 tuh udah banyak banget loh. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan followers banyak. Konten biasanya juga FYP nih. Terus like-nya juga lumayan kan sama views-nya. Ada nggak sih tawaran-tawaran endorse gitu? Sebenarnya tawaran endorse tuh ada. Aku malahan seneng banget kalau ada tawaran endorse. Tapi karena saat ini prioritas aku masih sekolah, ya dengan berat hati aku masih nolak tawaran endorse itu. Gitu. Mungkin nanti kalau misalkan aku udah longgar atau mungkin aku udah siap, aku bakalan pertimbangin lagi, bakalan terima tawaran endorse-nya. Berarti sekolah tetap nomor 1 ya? Iya dong. Jangan melewatin sekolah guys. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih tema-tema tertentu buat kamu tuh ngonten TikTok gitu? Tema, sebenarnya aku ngambil tema tuh dari trending TikTok kebanyakan. Cuma aku lagi belajar gimana sih bikin ide-ide sendiri, bikin di TikTok tuh biar orang-orang pada ngikutin aku gitu. Jadi aku nggak ngikutin trending yang di TikTok. Jadi buat dance sendiri gitu Iya ya? dong, itu contohnya, itu salah satu contohnya. Oke. Nah, terus apa tanggapan orang tua kamu soal, kan pasti bangga juga, pasti ada dong. Tapi kan anaknya nih jadi dikenal banyak orang, atau orang tua kamu selalu support kamu atau gimana? Untungnya orang tua aku nih suportif banget ya, terbuka dengan perkembangan teknologi. Jadi orang tua aku tuh paham banget kalau misalkan TikTok tuh juga bisa buat berkarya dan berkreasi. Terima kasih juga buat orang tua aku ya yang sudah support aku. Mereka selalu mendukung bakat minat aku. Meskipun awalnya ada sedikit kekhawatiran, cuma kita udah selesaikan itu dengan diskusi. Bahkan sekarang mama aku juga udah sering ngasih saran gitu. Kak, coba deh kamu buat ini sama teman-teman kamu. Jadi mereka ngasih saran buat konten-konten TikTok aku selanjutnya. Berarti suportif ya, Iya. orang tua kamu. Nah, kalau kayak gitu biasanya tuh di dunia entertainment tuh kan nggak semuanya selalu yang ada nih, yang pasti dong yang komennya tuh kadang pedes gitu, hate-nya. Nah, gimana sih cara kamu nanggepin hate komen di video kamu? Kalau hate comment tuh dalam konten pasti udah biasa banget ya. Mulai dari perbedaan pendapat, karena semua orang nggak selalu memiliki pendapat yang sama dengan kita.
Terus ada juga orang yang emang toxic, emang kerjanya nih nge-hate orang mulu. Ya aku sih intinya komentar negatif tuh adalah bagian perjalanan dari seorang content creator gitu kan. Yang terpenting adalah gimana cara kita menyikapinya dengan mungkin kita hiraukan aja ya, dan terus fokus dengan apa yang kita mau di TikTok itu. Oke. Kalau misalnya kendala, ada nggak sih kendala buat bikin konten TikTok? Kendala tentu ada, pasti setiap proses tuh pasti selalu ada kendalanya kan. Kalau aku kan tipe yang bikin di sekolah, kendala aku mungkin karena aku kan biasanya kalau bikin TikTok nih ngajak teman gitu. Bisa teman aku sibuk atau teman aku nggak bisa, atau dia juga kayak aduh enggak deh malu gitu, pasti ada orang tipe-tipe yang kayak gitu. Terus kendala yang lain tuh waktu ya, karena waktu aku tuh sekarang padat banget, jadi kalau mau ngepost TikTok tuh kadang lupa gitu. Berarti kamu kalau ngepost TikTok tuh ada waktu-waktu tertentu nih? Ada dong. Boleh dong kasih tahu. Kita kasih tahu nggak ya rahasianya? Biar FYP nih kayak Galin. FYP tuh sebenarnya tentang konten kita kan, yang menarik atau enggak. Nah sekarang kasih nih jam-jamnya. Biasanya tuh aku ngepost kalau nggak habis maghrib ya habis isya. Pokoknya dicatat tuh guys, siapa tahu bermanfaat. Iya gitu dong. Kan. Dulu kan sebelum bikin TikTok nih, dulu kan sebelum TikTok ada Musical.ly, ada Likee gitu. Aku salah satu yang main Musical.ly dulu. Jujur ya guys, aku juga main tiga-tiganya. Aku main Musical.ly, aku main Likee, aku main TikTok. Nah FYI aja, aku tuh di Likee dulu pernah sempat booming juga. Aku juga kaget. Dulu tuh aku di Likee zaman-zamannya slow motion. Iya nggak sih? Zamannya slow Itu motion. seru banget zaman-zaman itu. Aku ceritanya tuh itu pas lagi di kondangan ya guys. Terus aku bikin slow mo sendirian, bener kayak cuma gitu doang, cuma gitu doang. Terus tiba-tiba booming. Terus aku bikin video lagi dan bener-bener booming. Nah, abis itu kan Likee kalah ya sama TikTok kan. Ya udah, abis itu aku udah jarang lagi bikin karena kebanyakan orang-orang lagi pada pindah ke TikTok. Gitu. Tapi zaman-zaman Likee sama Musical.ly itu emang seru banget loh. Seru banget guys. Sampai dulu tuh aku yang kayak ngajak temen-temen aku buat bikin slow mo. Dulu kalian yang main Likee pernah kenal aku nggak? Pasti ada yang beberapa mungkin yang familiar kayak Iya. pasti dulu Kayak yang pernah lihat gitu kan. yang slow mo gitu. Nah, kalau misalnya untuk pesan dan kesan kamu nih buat teman-teman semua di rumah, ada nggak pesan atau kesan untuk pemirsa terkait konten di TikTok? Aku sih cuma pengen TikTok aku nih menghibur orang-orang yang kayak pengen dihibur gitu. Misalnya lagi capek kerja, siapa tahu bisa kehibur dengan konten aku. Terus pesan yang aku sampaikan, kalian jangan bosan-bosan ya lihat konten aku dimanapun, kapanpun, dan jangan lupa support aku terus. Terus kurangin nih hate komen, ya kan? Betul, jangan selalu nge-hate gitu ya, kan belum tentu orang-orang juga bisa menerima gitu kan. Pokoknya semoga konten aku bermanfaat dan memberikan nilai tambahan lah. Oke. Biasanya kamu tuh aku lihat nontonnya di kelas ya. Iya dong, di kelas. Tapi kelas aku bacain loh komen-komennya kayak pada salfok, ih kok kelasnya nyaman banget. Iya gitu. dong. Sekarang kelas kita tuh plafonnya udah warna-warni gak sih? Iya. Ada warna-warninya guys. Nyaman banget sih. Selain nyaman buat kita bikin TikTok, nyaman banget buat kita belajar. Betul banget. Jadi kayak apa ya, nggak bosen, nggak yang jenuh banget gitu loh. Betul. Belajar. Pokoknya fasilitas di sini keren banget. banget. Nah, kalian mau punya teman-teman yang seru, guru yang sefrekuensi, dan kelas yang aman? Yuk gabung di SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. link pendaftarannya ada di bawah ya. Tahu kalian bisa duet TikTok bareng aku. Sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.